Shalom, puji Tuhan. Kita mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita boleh mengambil waktu kita. Kita mau bersekutu di dalam doa pencurahan Roh Kudus. Kita percaya kalau Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Tapi biar setiap hari hidup kita boleh diingatkan kembali, boleh disegarkan kembali, boleh dibaharui setiap hari oleh pimpinan Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus. Dan hari ini mari kita siapkan hati kita kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berdoa pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Kami mau buka hati kami Tuhan. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Amin. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Amin. Hatiku bagai tanah gersang, kami merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Amin, amin. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku.
katakan pujian ini Tuhan. Engkau yang penuhi kami sekarang Tuhan. Haleluya. Yesus, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Dengan lembut kita katakan kepada Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku ya Yesus. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Oh, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Amin. Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh kami nyatakan Tuhan, Engkau yang kami perlukan, Engkau yang kami rindukan dalam setiap hidup kami. Begitu banyak Tuhan kesibukan kami, aktivitas kami, pikiran kami Tuhan, pergumulan kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami, bahkan ada dalam setiap hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, biar Engkau yang penuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Jangan keinginan kami, jangan masalah kami, jangan kelemahan kami. Tapi Tuhan Roh Kudus, kuasa-Mu, kekuatan-Mu, sukacita, penghiburan, bahkan firman-Mu Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga Tuhan kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap sanggup Tuhan melewati hari-hari kami Tuhan setiap hari dengan kekuatan kuasa-Mu Allah Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan dari dalam kami Tuhan. Engkau Allah yang memampukan kami, Engkau Allah yang menguatkan kami, Engkau Allah yang menghibur kami, Engkau Allah kami yang setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami buka hati dan pikiran kami bagi-Mu Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup.
Kami buka hati kami, Tuhan Roh Kudus. Engkau yang basuh kami, Engkau yang jamah kami. Engkau Tuhan yang memenuhi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman-Mu yang disampaikan boleh jadi rema, boleh jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami boleh bawa kemanapun kami pergi dan berada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat Tuhan. Jadi seperti yang Engkau mau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam seluruh sidang jemaat Serafim yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di malam yang indah ini kita kembali lagi bertemu dalam acara doa, rangkaian doa 10 malam. Yaitu malam hari ini kita akan mengikuti rangkaian doa di malam yang ke-8. Kita kembalikan puji syukur kepada Tuhan karena kita percaya bahwa semua kalau kita bisa beribadah walaupun dalam keadaan yang seperti ini, kita masih bisa beribadah, berdoa bersama dengan keluarga-keluarga kita masing-masing. Kita percaya bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan bagi kita. Penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua yang ada. Dan malam hari ini sebelum kita akan sidang jemaat Tuhan akan mengikuti mengadakan doa di rumah masing-masing. Kita akan dibekali dengan firman Tuhan pada saat ini. Dan pada firman Tuhan pada malam hari ini kita akan melihat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 kita akan belajar bersama di ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi saya bacakan saudara-saudara. Injil Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita semua percaya bahwa Yesus Kristus itu sudah naik ke surga. Disaksikan oleh murid-murid secara langsung. Dan beberapa orang yang melihat kenaikan Tuhan Yesus pada saat itu. Sebelum dia naik ke surga, dia berjanji bahwa sekalipun dia naik ke surga, sekalipun dia pergi, dia berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bahwa Yesus pergi, bagaimana dia bicara bahwa aku menyertai kamu, artinya bahwa dia bersama-sama dengan mereka. Nah, seperti yang dijanjikan oleh Allah bahwa ketika Yesus lahir dia adalah berarti bahwa namanya adalah Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Yesus adalah Immanuel. Nah, ketika dia naik ke surga, dia meninggalkan murid-murid. Tapi di sisi lain dia berkata bahwa aku menyertai murid-murid, aku menyertai kamu. Nah, saudara, kehadiran Roh Kudus ini adalah bukti dari penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan murid-murid dan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Jadi Roh Kudus hadir sebagai bukti atau sebagai wujud dari janji Tuhan buat kita semua, buat murid-murid, buat kita semua orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan Yesus sekalipun dia naik ke surga, dia tetap menyertai kita. Yaitu lewat pekerjaan Roh Kudus. Aku menyertai kamu, Roh Kudus adalah bukti dari penyertaan. Dia naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Sama 120 orang yang berkumpul di kamar loteng Yerusalem.
Dan mulai saat itu Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa di tengah-tengah setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pelayanan pekerjaan Tuhan, nama Tuhan Yesus semakin diberitakan. Dan orang-orang semakin banyak yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini saudara, bicara soal Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia berbicara kepada murid-murid yang ada. Mulai dari pasal yang ke-13 di situ saudara, kalau saudara perhatikan bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian dia berbicara dekat dengan murid-muridnya. Dia menyampaikan hal-hal yang penting kepada murid-muridnya. Saya pelajari kitab Yohanes saudara-saudara, sebagian besar yang ditulis oleh Yohanes belum ditulis oleh penulis-penulis Injil yang lain. Khususnya dengan kisah-kisah ini. Kisah di mana Tuhan Yesus sebelum waktu malam sebelum dia disalibkan. Jadi sebagian besar yang ditulis oleh Yohanes itu belum ditulis oleh penulis-penulis Injil yang lain saudara. Dan ini hal-hal yang berbeda. Nah, salah satunya yang ditulis oleh Tuhan Yesus adalah Yesus menjanjikan penghibur. Seperti yang kita sudah bacakan tadi. Nah, waktu itu Yesus sudah mulai berbicara kepada mereka bahwa saatnya akan datang bahwa dia akan mati, tetapi kemudian dia akan bangkit. Tetapi ketika setelah dia bangkit, dia akan meninggalkan murid-murid. Itu sudah dia sampaikan berulang-ulang kali. Bahwa dia akan meninggalkan murid-murid. Pada saat itu, pasal yang ke-14, ayat yang pertama, Yesus mengetahui keadaan murid-murid. Murid-murid, orang-orang percaya pada saat itu, pengikut-pengikut Yesus pada saat itu, mereka sangat gelisah. Mereka sangat gelisah atau mereka sangat merasakan sesuatu rasa kehilangan. Di mana orang yang mereka kasihi, orang yang mereka andalkan, orang yang mereka selalu lihat setiap hari akan pergi meninggalkan mereka. Oleh sebab itu Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah ini Yesus memberikan motivasi kepada mereka. Yesus memberikan kata-kata kekuatan kepada murid-murid supaya murid-murid itu tidak gelisah hati mereka. Nah, Yesus berkata bahwa dia akan pergi menyediakan tempat buat murid-murid yang ada pada saat itu. Selanjutnya, ketika dia sudah pergi pun menyediakan tempat untuk murid-murid yang ada pada saat itu, Yesus tidak akan meninggalkan murid-murid itu seorang diri. Tetapi dia menjanjikan bahwa akan ada penolong yang lain. Akan ada pribadi yang lain yang akan menggantikan dia untuk bersama-sama dengan murid-murid pada saat itu. Bahkan saudara, kalau saudara lihat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16, yang ke-7, di situ dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, saudara bisa lihat di situ bahwa masih dalam suasana yang sama. Yesus bersama-sama dengan murid-murid. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus yang selanjutnya. Pasal yang ke-16, Yesus berkata begini. Selanjutnya setelah yang kita sudah baca tadi, pasal yang ke-14. Selanjutnya Yesus berkata begini. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri berkata bahwa kehadiran Roh Kudus lebih berguna dibandingkan dengan kehadiran Yesus pada saat itu. Karena Yesus katakan bahwa lebih berguna kalau Yesus pergi. Artinya lebih baik Roh Kudus itu datang. Karena dikatakan bahwa adalah benar
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, akan datang kepadamu. Tetapi aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai. Yesus bisa saja dia tinggal di tengah-tengah dunia ini setelah kebangkitannya. Dia nggak perlu naik ke surga. Tetapi Yesus sendiri katakan bahwa lebih penting kalau Yesus pergi. Lebih baik kalau Yesus pergi. Lebih berguna kalau Yesus pergi. Karena ketika Yesus pergi, dia akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk datang di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya pada saat itu. Atau murid-muridnya pada saat itu. Yang kita sudah bacakan tadi bahwa tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, pasal yang 14 ayat 26, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur atau Roh Kudus yang Yesus katakan bahwa dia lebih berguna untuk datang. Dan Yesus itu lebih berguna untuk pergi. Yesus pergi ke surga, Roh Kudus itu datang ke dalam dunia. Adalah lebih berguna jika Roh Kudus itu datang di tengah-tengah setiap kehidupan orang percaya. Adalah lebih berguna hadir dalam setiap persekutuan orang-orang percaya pada saat itu, saudara. Nah, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus akan menjadi pengajar bagi kita. Kalau dulu murid-murid itu mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus, nah sekarang ketika Roh Kudus dicurahkan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kemudian, dan akan mengingatkan kamu, murid-murid Tuhan, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia yang akan mengajar, dia juga yang akan mengingatkan semua yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dia juga yang akan mengingatkan semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, saudara. Dialah akan menghibur kita, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita manusia itu memiliki keterbatasan dalam hal mengingat, saudara. Kita banyak kali sering lupa, bahkan sering ketika semakin bertambah usia kita, maka adalah satu hal yang normal, saudara-saudara, atau adalah satu hal yang biasa terjadi yang kita lihat bahwa banyak orang yang sudah semakin banyak yang kita lupakan, saudara. Atau ada hal-hal yang begitu cepat kita lupa, saudara. Termasuk hal-hal yang penting atau hal-hal yang kita perlukan, seringkali kita lupa. Misalnya kita lupa menaruh sesuatu, kita lupa mengerjakan sesuatu, kita lupa untuk melakukan sesuatu, saudara-saudara. Nah, apalagi akan firman Tuhan, saudara. Tuhan tahu bahwa sangat penting untuk kita orang percaya memiliki firman Tuhan dalam kehidupan kita. Memiliki perkataan-perkataan, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa saudara juga tahu bahwa begitu penting firman Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu penting perkataan-perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sudah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saya percaya bahwa ada banyak hal juga yang masih kita belum ingat secara pasti. Atau ada banyak hal juga yang kita belum bisa hafal. Atau kita bisa ingat secara baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika kita menghadapi dunia ini, ketika kita beraktivitas, ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita dalam menjalani kita, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ketika kita ada bersama dengan Tuhan, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, ketika kita menyerahkan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup dalam kebenaran
Apa yang Roh Kudus lakukan kepada kita? Dia mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dia mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Tuhan. Dia mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Seringkali ketika kita mengalami kekecewaan, kali kita kesedihan, atau juga dalam kita menghadapi berkat Tuhan, atau juga dalam kita menghadapi hidup yang berkelimpahan, atau juga dalam kita menghadapi suasana keadaan yang baik-baik saja saudara, yang aman, yang nyaman saudara. Ketika kita selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa aku menyertai kamu. Aman. Siapa yang menyertai kita? Yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Bagaimana cara dia menyertai kita? Salah satunya ketika dia menyertai kita, ketika dia bersama-sama dengan kita, ketika dia ada dekat dengan kita. Bahkan firman Tuhan katakan dia ada di dalam kita, yaitu dia mengingatkan kita akan segala yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa menghadapi persoalan, tantangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan juga bahwa dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, perkatakanlah firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah engkau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, bagaimana kita bisa memperkatakan firman Tuhan kalau kita sendiri lupa, saudara? Tapi bersyukur kepada Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita rajin membaca Alkitab, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, kita sungguh-sungguh mau menghafal firman Tuhan. Atau saudara juga baik kalau setiap saat, setiap hari, satu hari mungkin saudara bisa menghafal ayat firman Tuhan satu ayat saudara. Nah, saudara, ketika kita lupa, Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Ketika kita punya motivasi yang tulus, ketika kita sudah menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan, berdoa kepada Tuhan, saya ingin hidup dalam kebenaran, Tuhan hari ini pimpin saya. Maka dia akan memimpin kita. Dia akan berbicara kepada kita. Dia akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dia akan mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Tuhan. Bahkan dia juga akan mengajar kita. Dia mengajar kita supaya kita tahu. Dia mengajar kita supaya kita bisa menjadi bijaksana. Karena seperti yang dia katakan dalam kitab Mazmur, agarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang diajar, dia akan memiliki hati yang bijaksana. Seperti kata kitab Amsal, bahwa kita butuh hikmat, kita butuh kebijaksanaan. Dari mana kita dapat? Dari didikan, dari pengajaran. Siapa yang mengajar kita? Roh Kudus. Roh Kudus mengajar kita, Roh Kudus mengingatkan kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dia bekerja lewat pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan mereka itu adalah sama. Mereka itu adalah satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pribadi ketiga Allah diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi yang akan mengajar kita. Dia bukan hanya sekedar kuasa, tetapi dia adalah pribadi sama seperti Bapa. Dia juga pribadi sama seperti Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi. Dia bisa dikecewakan, dia bisa didukakan. Tetapi dia juga bisa merasakan sukacita. Ketika kita melakukan, ketika kita hidup sesuai dengan tuntunannya, ketika kita mendengarkan pengajarannya, ketika kita mau diingatkan oleh dia. Dia bersukacita dalam hidup kita. Roh Allah menyala-nyala dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus melayani Tuhan. Sehingga kita terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara, Yesus katakan bahwa dia pergi dan dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Roh Kudus diutus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara,
Saya berdoa kepada saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua memiliki Roh Kudus. Kita semua menikmati pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam ketuan ibadah, tetapi dimanapun kita pergi dan berada, Dia menyertai kita. Yaitu Roh Kudus menyertai kita. Dimanapun kita pergi dan berada, Dia mengajar kita, Dia mengingatkan kita. Sehingga pun kita dalam kekecewaan atau dalam hal yang tidak kita sukai, penghibur. Roh Kudus menghibur kita dengan apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada kita. Puji nama Tuhan, selamat berdoa, selamat menikmati pekerjaan Roh Kudus. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan ada. Bekerja lewat pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus pribadi, mari sambut Dia, kasihi Dia, sayangi Dia. Rasakan bagaimana Dia mau melawat saudara. Bagaimana Dia rindu untuk berhubungan dengan kita. Bagaimana Dia rindu untuk berbicara kepada kita. Luaskan Dia bekerja. Dan Dia akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dia tetap ada bersama dengan kita. Dia akan mengajar kita setiap hari. Dia akan mengingatkan kita setiap hari. Bahkan di saat apapun yang kita butuhkan, Dia hadir. Dia mengajar kita. Dia menghibur kita. Dia mengingatkan kita akan setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa saudara-saudara sekalian. Saudara juga bisa berdoa bersama-sama. Saudara bisa menaikkan puji-pujian. Merasakan kehadiran Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus. Saudara juga bisa bersekutu dengan Dia pada saat ini. Sekali lagi saudara, saya katakan bahwa Dia adalah pribadi. Dia bukan hanya kuasa, tetapi Dia adalah pribadi. Pribadi yang rindu, pribadi yang memiliki serat, pribadi yang memiliki kerinduan, keinginan untuk bersekutu dengan kita semua. Mari kita berdoa saudara-saudara. Berkati Tuhan persekutuan mereka. Tuhan berkati rumah-rumah tempat tinggal mereka. Tuhan berkati Tuhan ibadah-ibadah yang mereka laksanakan Tuhan. Biar Engkau juga hadir dalam setiap kehidupan mereka. Dan Tuhan juga menyatakan kehadiran-Mu. Sehingga semua jemaat Tuhan, semua sidang jemaat GPD Serafim, Banjarwijaya yang menyaksikan Tuhan tayangan ini Tuhan. Semua mereka merasakan lawatan-Mu Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Yang susah dihiburkan. Yang membutuhkan jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang Tuhan membutuhkan Tuhan, pengharapan Tuhan daripada Engkau. Tuhan berikan mereka pengharapan yang baru Tuhan. Juga mereka Tuhan, sementara dalam keadaan diberkati oleh Tuhan juga Tuhan semakin Tuhan membuat mereka dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati firman-Mu Tuhan. Nama-Mu Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Semua adalah bagi Engkau Tuhan. Semua adalah untuk dan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.